Oke guys, kembali lagi di hari ketiga, konten kedua. Apakah kamera ini nyala? Kita lihat. Oke, sekarang udah benar-benar menyala. Memastikan untuk kamera menyala biar tidak menyesal. Garing. Jadi begini, saya akan berbicara di depan kamera. Akan memakan nasi satu. Saya sudah makan. Saya punya parfum. Ini parfum dari teman saya. Kebetulan si logonya itu udah luntur karena dia kena air. Sebetulnya saya ini ada kerjasama dengan teman saya bernama Indira untuk membuat konten parfum. Tetapi karena terkendala dengan logo ini, jadi sampai sekarang kerjasama itu tidak terjadi. Tidak terlaksana maksudnya. Nanti tapi kemudian hari akan terlaksana sih, karena itu penting bagi bagi saya untuk mengasah skill dalam fotografi dan videografi saya yang mana saya punya keahlian itu. Jadi kalian harus memakai saya dalam hal itu. Garing. Jadi sebetulnya saya ini tadi pagi itu sekitar jam 6 lebih membeli pisang. Buat apa pisang ini? Jadi saya suka menyampurkan pisang ini dengan daun kelor. Yang mana kan pisang ini manfaatnya apa ya? Kalian tahu pisang manfaatnya itu untuk apa? Cek di coba kalian tulis di kolom. Aduh, kenapa gak bisa ngomong ya? Hari ketiga ya, dimaklum, bukan sebulan, minimal sebulan aku harus bisa belajar, bisa berbicara. Coba kalian tulis di kolom komentar apa manfaat dari pisang ini. Nah, kalau daun kelor ini manfaatnya itu untuk kulit ya, kaya akan manfaat penuh dengan kebaikan. Daun kelor adalah salah satu tanaman yang kaya nutrisi yang punya manfaat penting dalam kesehatan tulang. Daun kelor juga punya manfaat kecantikan, khususnya untuk kulit wajah, dan antara mencegah penuaan dini hingga mengobati jerawat. Jadi daun kelor ini sangat penting untuk tulang dan juga kulit wajah, mencegah adanya sebuah penuaan. Jadi buat kalian cocok nih yang ingin kulitnya sehat, tetap glowing, coba makan daun kelor, tapi rasanya itu agak pahit-pahit seperti matcha. Jadi kalian harus menambahkannya dengan yang lain, contohnya pisang, dipadukan rasanya mantap. Tapi ya yang namanya juga makanan sehat, kurang lah dalam masalah enak gitu. Tapi yang terpenting itu manfaatnya. Nah, saya sebetulnya tujuan untuk memakan itu ya itu manfaatnya kan. Gak penting juga saya ngomong seperti itu. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang pagi hari. Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhirnya setelah sekian lama saya bersepeda lagi. Kenapa ya kalau berbicara itu suka kagok gitu? Kenapa ya? Kok seperti gak ada kata-kata lagi ya? Nah, sekarang saya agak tahu mau ngomong apa.
karena gak ada rencana. Yang penting ngomong. Oke, kita berpikir sekarang mau ngomong apa. Apakah harus bercerita? Oke. Apakah kalian pernah merasakan apa yang disebut tidak dihargai? Ya, semua orang juga merasakan seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang tidak dihargai. Sebetulnya semua orang juga seperti itu, karena sebetulnya semua orang juga mementingkan diri pribadi itu lebih utama, yang kedua ya orang lain gitu. Jadi tidak mereka sadari mereka mengabaikan kita. Jadi jangan anggap bahwa kamu adalah orang yang satu-satunya tidak dihargai. Sebetulnya semua orang juga pernah, atau semua orang juga tidak dihargai. Cuman ada mungkin beberapa pendapat mereka yang sesuai dengan orang tersebut sehingga mereka menyetujuinya. Mungkin alasan itu juga menjadi alasan kenapa kamu tidak dihargai. Jadi anggap bahwa hal itu adalah hal yang lumrah. Jangan sesuatu hal itu menancap di hati kamu. Saya juga sering saya juga sering mendapatkan hal seperti itu. Namun itu membuat saya malu. Saya sadar akan hal itu dan saya menyesalinya, karena hal itu adalah hal yang cemen. Semua orang juga mendapatkannya. Lalu apakah kamu perlu memakluminya? Jangan membuat hal itu menjatuhkan dirimu. Kamu tidak mau untuk berpendapat atau mengekspresikan dirimu. Jangan menganggap bahwa dirimu tidak berharga lagi dengan mereka. Hal itu membuat kamu down. Jadi jangan anggap hal itu pada hatimu. Oke? Okay. Kita sekarang berbicara hal yang happy. Jadi waktu saya berumur SMA sekitar 17 tahun 18 tahun, saya pernah pergi ke kebun milik seorang bersama teman-teman saya. Nah, kebetulan saya itu suka dengan namanya, bukan suka tapi takut dengan namanya ular. Aku juga sempat berpikir, jadi bingung, kenapa ya terkadang kita berbicara sesuatu hal, tetapi setelah berbicara singkat kita berpikir bahwa hal itu tidak penting bagi orang lain, sehingga kita membatasi apa yang kita ungkapkan menjadi sesuatu yang singkat, sehingga selanjutnya kita berkata kita menganggap itu sebuah keharusan. Jadi kamu orang yang pendiam, kamu orang yang tidak mampu berbicara panjang, padahal di isi otak kamu itu mempunyai rencana yang begitu matang. Jadi kamu berpikir bahwa hal itu tidak penting bagi orang lain, maka itu akan mengganggu mentalmu. Jadi kamu ungkapkanlah sesuka hatimu, apa yang ada di pikiranmu, membuat itu kepuasan bagi dirimu juga.